Proses ide dasarnya itu kenapa kok melakukan hal yang kayak gini selain Jadi waktu itu pengolahan lahan paling cuma dibalik, bahkan kalau memang kurang air kita ada namanya sistem gel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Expert Farmer, teman-teman. Ini ada yang unik di sini. Kita mau ngeliput bagaimana proses penanaman padi. Yuk kita lihat, lanjut. Nah, ini tanaman padi. Yuk masuk. Kita lihat tanaman padi. Di sini ada tanaman padi tapi ditanam di kaleng atau tempat bekas cat gitu. Yuk kita langsung nanya ke Mas Januar aja. Mas Januar, halo. Ini Mas. Kita pakai ini dulu ya, biar kedengar suaranya. Mas Januar, ini tanaman padi Ya. ditanam di sini. Ini namanya istilahnya apa Mas Januar? Sistemnya padi kaleng ya. Jadi kita namakan padi kaleng. Padi kaleng. Nah, padi kaleng ini ditanam maksudnya biar apa nih? Emang kita udah kekurangan lahan atau gimana? Bukan seperti itu. Kadang ada petani yang dia punya lahan, tapi di sana jarang air. Oh. Jarang air, maka kita alihkan ke penanaman di kaleng. Di kaleng supaya penyimpanan airnya ada. Bahkan ini kita walaupun nggak punya lahan, kita bisa nanam di depan rumah. Iya. Wah, itu menarik banget teman-teman. Nah, ini proses ide dasarnya itu kenapa kok melakukan hal yang kayak gini selain Jadi waktu itu Prof Gembong agak miris sih. Jadi waktu beras naik-naiknya, harga beras naik, kemudian keluarnya ini gimana caranya biar satu keluarga itu walaupun nggak punya lahan bisa nanam padi. Yang padi di rumah sendiri. Berarti menggunakan metode seperti ini ya? Iya. Padi kaleng. Padi kaleng. Ini padi ini jenisnya jenis apa Mas? Kalau untuk ini kita jenis Japonica. Japonica ya. Ini kelebihannya apa nih? Japonica itu kalau soal rasa dia lebih hampir mirip kayak ketan. Nah, tapi nggak terlalu lengket. Nah. Kemudian untuk segi harga dia di atas rata-rata juga. Untuk ecer sekarang di kisaran 20 sampai 22.000. Nah, ini kalau prosesnya di kaleng di tempat bekas cat ini dia berapa lama ininya proses? Sama kayak padi biasa 3 bulan? Untuk proses tanam sama Mas. Proses sama? Iya sama. Bedanya paling ini lebih simpel ya. Lebih simpel. Jadi nggak usah pakai traktor. Nggak perlu pakai traktor, nggak perlu pengolahan lahan paling cuma dibalik. Bahkan kalau memang kurang air, kita ada namanya sistem gel. Sistem gel gimana? Jadi airnya kita ganti pakai gel. Jadi ada hormon, kemudian pupuk itu kita masukkan ke gel kan dia ngembang. Ya. Nah, itu kita taruh di medianya. Oh, itu. Nah, kalau yang ini dia sudah mulai ada nih, nah, kalau nyebutnya matang. Nah, matang. Ini di usia 70 harian. Ini di usia 70 hari. Iya. Ini untuk panen Japonica itu di 100 hari. Kemudian di setiap kaleng ini pemberian pupuknya ada treatment per minggu atau per? Untuk pemberian pupuk per minggu Mas. Jadi untuk awal biasanya minggu
Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat itu kita fokus di pemupukan vegetatif. Vegetatif itu apa aja? Itu ada hormon khusus pertumbuhan. Itu biasanya kita pakainya auksin sitokinin. Ya. Kemudian bisa kita pakai bantuan tambahan NPK 25. 25. Itu di kocor sama ditebar? Iya, kocor sama tebar. Bahkan untuk hormon kita semprotkan. Semprot. Kemudian di umur 50 hari itu kita ganti ke fase generatif. Nah, itu fase generatif kita tetap pakai NPK 16. Bahkan itu kita nge-mix sendiri, Mas. Jadi kita nggak langsung dari sini ya, pabrik, tapi kita beli dari pabrik, kita mix agar lebih balance. Iya. Nah, setelah itu paling pemupukan untuk generatif 2 kali ya. Generatif 2 kali. 2 kali ya. Setelah itu paling perawatan di wereng, kemudian blas, seperti itu tak. Ini bawahnya tetap bolong ya? Untuk bawah ini enggak kita bolongin. Oh, makanya dia airnya tetap menggenang, teman-teman. Menggenang, tetap menggenang. Nah, biasanya kelemahan padi itu di petani kita ya, Mas. Paling fatal itu saat penanaman sih, Mas. Maksudnya gimana? Saat penanaman, Nah, misalnya ini. Biasanya kan, kebanyakan petani nanam satu lubang itu mesti lebih dari 1 bibit. Ini? Iya. 1 bibit itu ini? Lebih dari 1 bibit. Iya. Rata-rata di 2, 3, bahkan kadang-kadang ada yang 7 per lubang. Kan biar banyak hasilnya. Nah, itu Mas. Padahal anggapnya gini aja lah. Sekarang satu rumah diisi 7 keluarga. 7 nih. Itu cara berkembang biaknya mesti susah, Mas. Malu sama tetangga kan. Nah, padi pun gitu, Mas. Kalau satu lubang kita kasih 1, kita pernah nyoba rata-rata itu anakan di 70 batang. Itu satu lubang, satu lubang, 1 bibit. Ini sama kayak ini ya, berarti ya? Ini kayak gini ya? Iya, seperti ini. Ini 1 lubang, 1 bibit. Nanti dia jumlah anakannya lebih banyak dibanding dengan 1 lubang yang isi 4. Isi 4. Iya, kalau yang isi 4, isi 5 itu maksimal paling cuma 10, Mas. Berarti ini yang kita tanam di sini, ini semuanya dari 1 ya? Iya, dari 1. 1 berarti ini jadi berapa ini? Ini rata-rata, ini masih sedikit nih, Mas. Ini rata-rata 20-an. 20. Iya. Nah, banyak yang ini. Dari 1 ini? Iya, dari 1. 1, 2, 4, 5. Ini ada 30-an ya. Itu ada 30 iya, dari 1 gini. Dari 1. Jadi dari nanam tuh dari 1 gini. Terus dia bisa jadi 30 itu. Nah, bahkan dari tanam 1 itu dia bisa meningkatkan produksinya. Kalau yang umumnya itu yang 4 ini jadinya berapa? Itu kurang lebih paling 10 anakan. Oh, lebih sedikit. Iya, lebih sedikit ya. Jadi lebih sedikit. Nah, itu lebih jadi sedikit. Hal baru di informasi untuk penanaman padi itu sendiri ya. Iya. Rata-rata sekarang pendapatan padi itu per hektar cuma di angka mentok tuh 7 ton. 7 ton. 7 ton per hektar. Itu udah bagus banget ya. Udah bagus banget. Nah, alhamdulillah kemarin kita penanaman di situ Bondo itu alhamdulillah sudah sampai 11 ton. 11 ton. Wah, itu 11 ton per hektar. Sekarang beras mahal. Kalau 11 ton itu tinggal dikali aja tuh harganya sekarang. Gabah sekarang 4.000 ya. Nah, kalau harga segitu kali 11 ton ya masih masuk lah. Masuk banget banget. Nah, berarti kan ini kalau panen ya, 1 kaleng ini bisa ngasilin berapa gram ya? Untuk 1 kaleng rata-rata hampir 1 on. 1 on? Iya. Berarti saat ini 1 on? Iya, hampir 1 on. Kering lah. 1 on kering. Kering? Iya. Berarti gabah kering? Gabah kering, 1 on. Ya, berarti kalau punya harus 100 kilo? Iya. Kan per hektar itu butuh, kalau di 4 kali 2, 0,8, 10.000 bagi 0,8, 0,80. Berapa? Kurang lebih 125.000 batang. Ini 125.000 ini ya? Iya.
untuk nanam per hektar ya. per hektarnya. Jadi kalau butuh sekilo 2 kilo ya tinggal Nah, di rumah bisa sih. di rumah bisa. Iya. Jadi kita pakai 100 pot, Pot kaleng. bahkan kita bisa makan sendiri dari situ. Nah, gitu teman-teman, itu hal yang menarik di sini. Kita menanam padi tidak di sawah tapi di kaleng. Bukan kaleng-kaleng, tapi ini sudah melakukan riset ya Mas Anwar. Iya, alhamdulillah udah. Dengan metode. Bahkan kemarin juara ASEAN Oh, ini metode ini sudah penanaman di kaleng. ikut dilombakan dan berhasil menjadi juara 1 tingkat ASEAN. Iya. Teman-teman. Nah, teman-teman petani padi yang ada di Indonesia, inilah hasil riset yang ada di sini. Mungkin teman-teman mau nyoba, nanti bisa terus ikuti di video di channel Expert Farmer. Oke Mas Anwar, makasih Oke, infonya siap. untuk bagaimana proses penanaman padi di pot kaleng. Dah.